إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأوليائه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, hadirin yang semoga dimuliakan Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat yang terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini. Bahkan umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan: kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah mengatakan, sesungguhnya kalian adalah yang terbaik dari umat ini. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dan ini adalah pujian langsung dari Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: antum tufuna sab'ina ummah. Kebaikan kalian setara dengan 70 umat. Antum khairuha, kalian adalah umat yang terbaik. Wa antum akramu 'ala Allah azza wa jal, dan kalian adalah umat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita saat ini menyandang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus menyadari bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini. Namun ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, mulianya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbaiknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan pepatah Arab mengatakan: wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hu al-awailu. Seorang pepatah Arab mengatakan, kami, walaupun kami datang sebagai umat akhir zaman, umat yang terakhir, akan tetapi kami mengungguli umat-umat yang sebelumnya. Naam, umat Nabi Muhammad, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah umat yang terbaik. Namun ketahuilah mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, dan keistimewaan ini harus kita ketahui bersama. Apa yang membuat umat Nabi SAW menjadi umat yang terbaik? Dan itulah pujian Allah dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran. Ternyata mulianya umat Nabi SAW karena umat Nabi SAW adalah umat yang senantiasa mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Umat yang selalu mengajak manusia kepada yang baik.
kepada yang ma'ruf. Dan umat Nabi SAW adalah umat yang selalu mencegah setiap perbuatan kemungkaran yang terjadi, yang mereka lihat di hadapan mereka. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang peduli dengan apa yang terjadi. Umat Nabi SAW adalah umat yang peduli dengan apapun yang terjadi di hadapannya. Ketika dia melihat ada kemungkaran di hadapannya, maka dia akan menjalankan peranannya sebagai umat Nabi SAW. Dia tidak akan tinggal diam. Akan tetapi dia akan menunjukkan kepeduliannya kepada saudaranya yang terjerumus kepada kemungkaran. Saat ini banyak di antara manusia yang peduli dengan saudara-saudaranya yang kesulitan. Dia kumpulkan sembako, dia kumpulkan donasi, pendanaan, dia buka sunduk. Peduli dengan orang-orang yang kelaparan, peduli dengan orang-orang yang kesulitan, peduli dengan orang-orang yang kebakaran rumahnya, dan seterusnya. Kepedulian mereka kepada saudara-saudaranya yang sedang kesulitan, itu kepedulian dunia. Tetapi ada kepedulian yang harus lebih diprioritaskan, kepedulian untuk kehidupan akhirat mereka. Siapa di antara kita yang berperan sebagai seorang muslim yang peduli dengan saudaranya? Ketika dia melakukan kemungkaran, dia terjatuh kepada kemungkaran, siapa yang peduli? Siapa yang mengingatkan? Siapa yang menyampaikan nasihat kepadanya? Disinilah mulai kaum muslimin tidak menjalankan perannya, tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang muslim, tidak menjalankan peranannya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bangga sebagai umat Nabi SAW. Tapi mana buktinya? Mana bukti kita pantas mendapatkan pujian itu? Sedangkan betapa banyak orang-orang yang melakukan kemungkaran, kita diam 1000 bahasa. Kita memilih diam. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, merajalelanya kerusakan di permukaan bumi ini, tersebarnya kemaksiatan di permukaan bumi ini, bukan karena mereka bodoh, bukan semata-mata karena mereka jahil, bukan. Akan tetapi karena banyaknya orang yang berilmu, tetapi mereka memilih untuk diam, tidak mau mengingatkan saudaranya, tidak mau memberikan nasihat kepada saudaranya. Padahal Islam dibangun di atas nasihat. Islam ini tegak di permukaan bumi ini karena mereka peduli dengan saudaranya. Islam ini menjadi agama yang dimenangkan oleh Allah karena mereka adalah umat yang tidak pernah membiarkan saudaranya terjerumus kepada maksiat. Kepedulian mereka kepada ini jauh lebih besar, yang seharusnya itulah yang terjadi dibandingkan kepedulian kita kepada saudara kita dalam urusan dunia. Kita sering melihat iba, kita sering melihat saudara kita kasihan, tidak punya pekerjaan. Kita sering merasa iba melihat saudara kita kelaparan. Iya, kita bantu dia. Tetapi siapa yang membantu urusan akhirat dia? Ketika dia bermaksiat, siapa yang bantu dia? Siapa yang ingatkan dia? Siapa yang menolong dia? Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madhluma. Tolong saudaramu. Tolong saudaramu, baik dia berbuat kezaliman atau dia terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita menolong orang yang terzalimi bisa kita maklumi, bagaimana cara kita menolong orang yang dia berbuat zalim? Nabi SAW mengatakan, takufu an syarrih, engkau cegah dia dari berbuat kezalimannya. Begitu cara kita menolong orang yang berbuat zalim. Kita cegah dia dari berbuat kezalimannya, kita cegah dia dari perbuatan maksiatnya. Tetapi siapa yang peduli kepada itu? Banyak di antara kita yang belajar, mengaji, menamatkan kitab-kitab, catatan penuh dengan ayat dan hadis, tetapi ketika melihat kemungkaran di hadapannya, mereka diam 1000 bahasa. Mana peranan Anda sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Mana yang Anda katakan Islam dibangun di atas nasihat? Mana? Apakah memberikan nasihat hanya tugasnya para da'i? Hanya tugasnya para ulama? Tidak. Tugas ini diemban oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan kalian adalah umat yang terbaik. Allah Azza wa Jalla
mengumumkan bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW pantas untuk menjadi orang yang terbaik dari umat yang ada di permukaan bumi ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian, kata Allah, sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Allah tegaskan dalam ayat ini, jadilah kalian sebagai umat Nabi yang sesungguhnya. Jangan hanya menyandang umat Nabi, tetapi peranannya tidak terbukti dalam kehidupan yang nyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah, ketika kita mendiamkan kemungkaran, ini pertanda bahwa hati kita memiliki iman yang lemah. Ketika kita mendiamkan kemungkaran terjadi, maka sadarilah iman kita cetek. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, mendeteksi iman kita terbukti ketika kita berhadapan dengan kemungkaran. Kadar keimanan kita akan terdeteksi ketika kita berhadapan dengan kemungkaran di hadapan kita. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Dan ini bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak sanggup, tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, ingkari dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Lihat, banyak di antara kita berhenti di level ini. Melihat kemungkaran, hanya hati saja yang berdetak, ini mungkar. Tapi tidak ada kepedulian dia kepada saudaranya. Kebanyakan kita berhenti di level itu, ma'asyiral muslimin. Apakah kita ridha dikatakan mukmin yang lemah iman? Apakah cukup bagi kita dikatakan sebagai mukmin yang lemah imannya? Apakah itu menjadi kebanggaan kita? Ataukah kita berpacu dalam kebaikan? Kebanyakan kita memilih di level itu. Ketika mendapati ada kemungkaran, hanya hatinya saja yang mengenal itu mungkar, sampai di situ. Tetapi tidak ada kepeduliannya. Mana peringatan, mana nasihat yang harusnya dia berikan itu kepada saudaranya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, posisikan diri Anda sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Dan Islam itu tegak di atas nasihat itu. Sebagian orang hanya ingin mendengarkan nasihat, tetapi tidak mau memberikan nasihat. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat, kata Rasulullah SAW. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Agama ini nasihat, kata Nabi SAW. Ada 4 tingkatan manusia di dalam memberikan dan menerima nasihat. Tingkatan yang paling mulia, tingkatan yang paling tinggi, mereka yang mau memberikan nasihat dan mau dinasehati. Ini tingkatan yang paling mulia, tingkatan yang paling tinggi. Dia tidak hanya mau mendengarkan nasihat, tetapi dia juga mau menasehati orang lain, peduli dengan saudaranya. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan di mana seseorang itu mau dinasehati, tapi tidak mau menasehati orang lain. Ustaz, ana cukup di majelis taklim dengar kajian. Taib. Setelah Anda dapat ilmu, kemana kau salurkan ilmu itu? Untuk saya saja? Tidak. Ilmu itu harus diberikan kepada yang lain. Demi Allah, kalau sekiranya kita seperti ini, hanya sebatas menerima nasihat, tidak pantas kita dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Oleh karenanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar mengajar, belajar mengajar, itu Islam. Jangan sampai ilmu ini mengendap
di dalam diri kita saja. Jadikan ilmu ini berkembang menjadi ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang lain. La an yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Boleh jadi engkau mengajak orang lain kepada hidayah, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menyampaikan kebenaran ini butuh perjuangan dan keberanian. Menyampaikan dan menyuarakan kebenaran ini butuh keberanian. Hanya orang-orang yang diberikan taufik yang berani memberikan kepeduliannya kepada saudaranya, walaupun konsekuensinya berat. Nah, siapa yang mengira di antara kita ketika memberikan nasihat dia tidak akan mendapatkan rintangan? Tidak. Ketika kita memposisikan diri kita untuk menyuarakan kebenaran, mengingatkan saudara kita, memberikan nasihat, maka yang harus kita camkan adalah kita akan berhadapan dengan rintangan-rintangan. Dan ini adalah sunnatullah yang akan terjadi bagi mereka yang terjun ke medan dakwah. Betapa banyak orang-orang yang menyuarakan kebenaran, tetapi dia harus mendapatkan gangguan, dikucilkan, dihinakan, dicela, dicaci, dimaki. Nah, banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan itu. Apakah karena itu kita mundur? Apakah karena itu kita tidak mau menyuarakan kebenaran? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mendapatkan satu wasiat dan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausani an aqul al-haqqa wa in kana murran. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit akibatnya, walaupun berat konsekuensinya. Naam, inilah dakwah ma'asyal muslimin. Kita mungkin menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita, kita dicaci, kita dihina, kita dijauhi, kita dianggap aneh dan seterusnya. Ini dakwah. Naam, beginilah yang dihadapkan oleh Nabi SAW. Inilah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berdakwah? Bagaimana Nabi mendapatkan gangguan dan cobaan ketika menyuarakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akankah kita mengaku umat Nabi tapi kita tidak mau menyuarakan kebenaran? Kita hanya bangga menjadi umat Nabi tapi tidak mau mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segan, malu. Ini mental, bukan mentalnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berdakwah? Mungkin kita pernah mendengarkan bagaimana sirah beliau. Ketika beliau berdakwah kepada orang-orang kufar Quraisy, beliau mendapatkan tantangan yang sangat berat. Bagaimana beliau dilempari batu di negeri Taif karena menyuarakan tauhid. Bagaimana beliau diletakkan isi perut unta ketika sujud dalam salatnya, sehingga Fatimah bintu Muhammad merasa iba melihat kondisi itu. Tetapi memang ini sudah sunnatullah. Tidak ada seseorang yang menyuarakan kebenaran melainkan akan ada rintangan yang akan mereka hadapi. Nah, dan ini konsekuensi yang harus kita sadari ketika kita menyuarakan kebenaran, ma'asyar muslimin. Dan ketahuilah, tidak ada seseorang yang jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka menyuarakan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi, kata Allah, yang lebih baik perkataannya dibandingkan perkataan mereka yang mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih baik ketimbang mereka yang menyuarakan kebenaran dan memberikan nasihat kepada saudaranya walaupun pada akibatnya dia akan menghadapi rintangan dan cobaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah al-mun'im ala khalqihi al-mutafaddilu bi ihsanihi wa karamihi wa huwa alladhi khalaqana wa awjadana wa razaqana wa ahyana wa amatana wa ilayhi an-nusyur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang menjadikan para nabi dan para rasul menjadi manusia-manusia pilihan Allah? Apa sebab para nabi dan para rasul menjadi manusia-manusia yang terbaik? Karena mereka menjadi juru dakwah. Karena mereka selalu menyampaikan keinginan-keinginan Allah.
Karena mereka memperkenalkan siapa itu Allah Rabbul Alamin, mengenalkan zat yang menciptakan kita. Inilah dakwah yang pertama yang dilalui oleh mereka para nabi dan para rasul. Mereka mulia karena mereka berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama mereka adalah pewaris tahta dari kalangan nabi dan rasul. Wa innahum lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan harta. Innama warrathul ilma. Mereka mewariskan ilmu, dan di atas ilmu itu mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyar muslimin, setiap kita harus memerankan dirinya sebagai seorang yang memiliki agama. Miliki agama dengan nasihat itu. Bukankah agama tegak di atas nasihat? Tingkatan yang ketiga, ada di antara mereka yang mau menasehati tetapi tidak mau dinasehati. Nah, dia mau menasehati orang lain tapi dinasehati nggak mau. Dan tingkatan yang paling buruk adalah tingkatan yang keempat, tidak mau dinasehati, tidak mau menasehati, terperosok, jatuh ke dalam jurang yang sangat membinasakan. Ketika dia tidak lagi memiliki agama, tidak mau menasehati, tidak mau dinasehati. Islam identik dengan nasihat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau dinasehati. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau menasehati. Harus ada kepedulian kita, dan di atas itulah kita dipuji sebagai umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahukah kita orang-orang dari kalangan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan perkara yang dikatakan Allah melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw, karena mereka melakukan satu maksiat, mereka melakukan satu hal yang membuat mereka durhaka kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, karena mereka telah melampaui batas. Mereka dilaknat oleh Allah karena mereka melampaui batas, karena mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jenis amal perbuatan mereka sehingga mereka dikatakan Allah melampaui batas? Tahukah kita apa yang menjadi sebab mereka dikatakan Allah melampaui batas, dikatakan durhaka sehingga mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Tahu sebabnya? Ayat yang selanjutnya menjadi jawabannya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau mengingkari kemungkaran yang mereka saksikan di hadapannya. Mereka tidak mau mengingkari kemungkaran yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Diam. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruknya perbuatan mereka. Ini yang dikatakan Allah. Mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi mereka dikatakan Allah buruk perbuatan mereka hanya karena mendiamkan kemungkaran. Dia nggak berbuat apa-apa, dia nggak ikut-ikutan, dia nggak berbuat kemungkaran sebagaimana orang yang dia saksikan berbuat kemungkaran. Dia hanya memilih diam, tidak peduli dengan saudaranya. Allah katakan terlaknat mereka itu. Akankah kita mengikuti jejak orang-orang yang dilaknat Allah? Orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak peduli dengan saudaranya. Saudaranya berbuat kemungkaran, dia diam. Apakah ini menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad SAW? Tidak, saudaraku. Posisikan diri Anda sebagai umat Nabi yang sesungguhnya. Kita sudah belajar, jadikan ilmu sebagai modal untuk berdakwah di jalan Allah.
yang paling penting mulai dari diri Anda dan keluarga Anda. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Terkadang kita pun melihat keluarga kita tidak berjilbab. Melihat itu sebuah kemungkaran, dia diam. Diam, padahal keluarganya, orang terdekatnya. Mana kepedulian Anda? Mana identitas Anda sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Masih banyak keluarga-keluarga kita yang belum sesuai dengan tuntunan syariat. Tunjukkan bahwa Anda sebagai umat Nabi SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat karena kita mengikuti jejak langkah orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita menyuarakan kebenaran, setidaknya ada beberapa kaidah yang perlu kita miliki dan kita kuasai. Yang pertama, berdakwahlah dengan lemah lembut. Suarakan kebenaran itu dengan cara yang baik. Lihat bagaimana Musa dan Harun diperintahkan untuk mengingatkan Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan perkataan yang layyin, dengan perkataan yang lembut. Berdakwah itu hukum asalnya ar-rifq wal-lin, dengan lemah lembut. Terkadang dakwah ini dianggap tidak benar karena caranya salah. Kita menyuarakan kebenaran ini tanpa ada cara yang terbaik untuk kita tampakkan kepada mereka. Kelemah lembutan itu perlu di dalam menyuarakan kebenaran. Kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjadi indah dan terhias. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjadi indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjadi buruk dan jelek. Terkadang kita menyuarakan kebenaran tetapi dengan cara yang salah, maka itu pun tidak dibenarkan oleh Islam. Makanya tidak dibenarkan mereka yang memberontak pemimpin dengan alasan kami ingin mengingatkan mereka, menasehati mereka, tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian ma'asyil muslimin dimuliakan Allah, ketika kita berdakwah butuh ilmu, bukan ngasal. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku, aku menyeru mereka ala basiratin, di atas ilmu. Banyak kelompok-kelompok yang berdakwah, semangat dakwah, tidak punya ilmu. Mereka keluar berdakwah, mengajak manusia, tapi tidak ada ilmu. Bekali dengan ilmu. Berdakwah ini bukan ngasal. Imam Syafi'i dan para ulama yang lain mengatakan, barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikan yang akan dihasilkannya. Barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar, dampak kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikan dan maslahat yang diharapkan. Maka butuh ilmu. Makanya Allah perintahkan nabinya agar berdakwah dengan ilmu. Nabi diperintahkan Allah untuk dakwah dengan ilmu, bukan ngasal. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan berdakwah ini butuh kesabaran. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Butuh kesabaran. Orang-orang yang menyuruhkan kebenaran, mereka lah yang akan diliputi dengan keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Di dalam surat Wal 'Asri, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan tawasi bil haqq, dan mereka yang mau menasehati dalam kebenaran. Wa tawashaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Law ma unzilat surah fil Qur'anil Karim illa hadhihi surah hujjatan 'alan nas lakafathum. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali satu surat ini saja kepada manusia sebagai hujjah atas mereka, itu sudah cukup. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an
kecuali satu surat ini saja, wal asri innal insana lafi khusr, sebagai hujjah bagi manusia, maka surat ini sudah mencukupi dan memadai kebutuhan mereka untuk menjadi orang yang selamat. Subhanallah, kita dalam kondisi orang yang merugi, kecuali ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Selamatkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang dikatakan Allah innal insana lafi khusr. Allah mengatakan merugi manusia semuanya kecuali mereka yang tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Maka lihatlah bagaimana rekam jejak mereka, orang-orang Bani Israel. Mengapa mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka tidak mau peduli dengan saudaranya. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin, jadikan diri kita sebagai orang yang peduli dengan saudara kita. Berikan peringatan, berikan nasihat, katakan yang hak walaupun pahit untuk kita terima konsekuensinya. Suarakan kebenaran. Walaupun cacian dan makian mungkin akan menjadi satu hal yang kita rasakan setelahnya. Akan tapi dengan cara itulah kita menegakkan agama Allah. Dengan cara itulah orang-orang mengenal agama Allah. Dengan cara itulah Islam selalu tegak di permukaan bumi ini. Adanya orang-orang yang peduli dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.